A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum alkitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'malun. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha mas-sabirin. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Kepada saudaraku kaum muslimin dan muslimat, seiman, seagama, sebangsa dan setanah air, kami akan meneruskan uraian materi yang ada dalam berkas itu. Mungkin sekarang akan kami urai satu persatu per materi dengan penjelasan-penjelasannya agar publik mengetahui uraiannya, penjelasannya. Jadi apa yang telah diturunkan Allah untuk kita semua sebagai petunjuk dalam menjalankan agama. Materi yang akan saya bahas saat ini tentang Al-Quran, di mana Al-Quran sering kita dengar atau sering kita baca Al-Quran sebagai petunjuk, sifat, an-nur atau cahaya, pedoman, dan rahmat. Hampir tidak ada orang yang menjelaskan itu semua. Petunjuk itu apa, syifa itu apa, an-nur itu apa, pedoman itu apa. Bahkan hampir untuk secara keseluruhan, secara umum umat Islam dibuat bodoh tentang hukum-hukum Al-Quran. Oleh sebab itu mudah-mudahan uraian materi ini bermanfaat untuk khususnya untuk umat Islam, kaum muslimin dan muslimat yang mau beragama dengan agama yang benar, itu agama Allah. Karena apabila kita ingin selamat di akhirat nanti, masuk ke dalam surganya Allah, Al-Quran sebagai aturannya, Al-Quran sebagai petunjuknya, Al-Quran sebagai pedomannya, Al-Quran sebagai imamnya untuk kita menjalankan agama. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk. Saya terangkan dulu petunjuk itu apa sih? Petunjuk kalau dijelaskan secara ilmiah yaitu arahan untuk kita melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Apapun pekerjaannya, apabila sudah diberikan petunjuk, wajib mengerjakan sesuai dengan arahannya. Wajib sesuatu itu jadi sesuai dengan petunjuk arahannya. Dan orang yang salah, yang mengerjakan suatu pekerjaan, berbelok dari petunjuk arahannya. Menjalankan agama, petunjuknya Al-Quran. Seperti firman Allah Al-Baqarah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Takwa pun umat Islam hanya diberikan tahu oleh para petinggi agama, oleh penceramah. Takwa menjalankan perintah Allah tanpa ada penjelasan yang real. Akhirnya umat hanya tahu perintah Allah, sholat, zakat, puasa, haji. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan hanya tahu mabuk, zina, judi. Yang haram, yang tersembunyi, umat tidak diberitahu. Jadi takwa ini menjalankan perintah, menjalankan hukum Allah sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan, yaitu Al-Quran. Di surat Al-Anbiya ayat 106, Inna fi hadza labalagha liqaumin abidin. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang yang menyembah Allah,
Jadi Al-Quran petunjuk yang lengkap. Kembali ke Al-Baqarah ayat 3-nya, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Takwa itu diantaranya mendirikan sholat, betul-betul mendirikan, bersegera dalam sholat. Jadi kalau dalam pandangan masyarakat saat ini waktu sholat panjang. Bahkan ketika sering terlihat, ketika datang waktu sholat, pertama azan zuhur, di perusahaan-perusahaan, di pabrik-pabrik, orang lebih banyak datang ke warung makan untuk makan. Ya walaupun kadang-kadang mereka sholat, tapi diakhirkan sholat di nomor 2-kan. Bahkan dengan sengaja banyak orang sholat zuhur, 12:30, jam 1 dengan alasan waktu sholat itu panjang. Setelah dikaji secara ilmiah, tidak ada panggilan yang bisa dipanjangkan atau dilalaikan. Teman memanggil, kita harus menyaut ya. Bos memanggil, langsung kita sahut ya. Menjawab panggilan itu wajib. Bahkan apabila kita dipanggil oleh bos, kita datang terlambat, wajib membawa alasan yang benar, yang dapat diterima. Jadi panggilan tidak ada yang dapat dipanjangkan. Bahkan Islam, agama memberikan perumpamaan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia. Jadi panggilan Allah utama. Jadi tidak ada panggilan yang bisa dilalaikan. Nah, takwa ini pertama mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan. Infak ini tentu yang paling utama dalam bentuk zakat. Zakat tentu sesuai dengan syariat yang Allah turunkan. Keriduan Allah ini diawali dengan mendirikan sholat, menunaikan zakat. Di mana Allah akan membuka agamanya, akan berikan petunjuk agamanya bagi orang-orang yang betul-betul mentaati dua perintah ini yang pertama. Bagaimana cara mendirikan sholat? Ternyata masuk ke dalam agama Islam pun ada aturan yang harus kita ikuti. Kalau kita ingin mendirikan sholat betul-betul tepat waktu, memelihara sholat khususnya, kita wajib menyucikan diri dari semua perbuatan dosa. Kita masuk ke pintu taubat, banyak minta ampunan, urai semua dosa yang telah kita perbuat. Datangnya ampunan Allah, datangnya keriduan Allah, keluarnya setan dalam badan kita. Di sini sholat yang tadinya berat akan terasa enteng. Setelah mendirikan sholat, menunaikan zakat sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan. Nanti materi zakat akan dibahas berapa persentase yang benar sesuai dengan Al-Quran. Ayat yang keempatnya, Walazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati yuqinun. Yaitu mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang kami turunkan kepada engkau Muhammad dan yakin adanya hari akhirat. Jadi sholat kita, zakat kita beriman kepada Al-Quran. Artinya apa? Kita melaksanakan sholat, melaksanakan zakat sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan. Jadi tidak benar agama dicampur adukan dengan yang batil. Dan ternyata beragama Islam berdiri di atas golongan pun dalam kekafiran. Salah satunya Al-Mu'minun ayat 52, 53 dan 54. Ayat 52, sungguh agama Toilah, agama kamu, agama yang satu. Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Ayat 53-nya, kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agama menjadi beberapa golongan. Dan setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Biarkan mereka dalam kesesatannya sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi menjalankan agama diri di atas golongan dalam kekafiran. Agama Allah, Allah hanya menerima, hanya meridhoi agamanya yang sesuai dengan syariat yang Allah turunkan. Jadi
Petunjuk itu ialah mengerjakan agama sesuai dengan syariat yang Allah turunkan. Itu petunjuk Al-Quran. Jadi menjalankan agama sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan. Bahkan di surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa yajiduna dinal qayyimah. Sesungguhnya kamu hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya, semata-mata menjalankan agama, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Jadi sholat dan zakat itu tiangnya agama. Sesuai dengan sabda Nabi, as-sholatu imadul itu tiangnya agama. Barang saya mendirikan sholat, dia sudah mendirikan agamanya. Barang saya mendirikan sholat, dia meruntuhkan agamanya. Bahkan yang mendustakan agama diantaranya melalaikan sholat, itu al-ma'un. Itu petunjuk. Yang kedua, Al-Quran pedoman. Pedoman itu pegangan. Sesuai dengan firman Allah, Al-Jasiyah ayat 20. Aja basoirul linnasi wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran sebagai pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Jadi menjalankan agama, kita berpedoman kepada Al-Quran, berpegang kepada Al-Quran. Tidak boleh kita menjalankan sesuatu agama, mengatasnamakan Islam atau agama, tapi keluar dari Al-Quran. Ini sebagai pedoman, sebagai pegangan. Apalagi melaksanakan ibadah berbelok dari petunjuk yang Allah berikan. Dan ternyata risalah yang kami angkat di sini hampir semua bukan agama, seperti memuliakan Habib, Islam golongan, para wali, tahlil, maulid, yasinan malam Jumat. Itu hampir semua bukan agama, tapi sesuatu yang batil dicap dengan agama, sesuatu yang diada-adakan oleh manusia, dan Allah tidak menerima itu. Jadi menjalankan agama, Al-Quran sebagai pedoman, pegangan kita untuk menjalankan agama. Nah, bagaimana untuk sesuatu hal yang tidak ada firmannya, ada dalilnya? Bagaimana cara menetapkan aturan itu, cara menetapkan hukum terhadap sesuatu itu yang memang tidak tersentuh oleh firman Allah? Sesuatu hal bisa kita kaji dengan analisa. Ketika kita berbuat sesuatu, ini dampak negatif atau positif. Contoh, peci yang kita pakai. Tidak ada firman Allah yang memerintahkan sholat memakai peci. Tapi ketika itu dikaji secara analisa, ternyata memperbaiki penampilan kita dalam sholat, merapikan penampilan kita, tambah baik, tambah bagus. Tentu itu hal yang baik. Bahkan kalau kita kaji kepada hukum mungkin bisa dikatakan sunnah. Jadi sesuatu hal yang baik, yang memperbaiki agama, itu boleh kita jalankan. Bahkan harus kita jaga. Walaupun tidak ada firman yang langsung menyentuh sesuatu itu. Jadi Al-Quran sebagai pedoman dalam kita menjalankan agama. Terus Al-Quran sebagai imam. Al-A'raf ayat 3. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jangan ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Jadi Al-Quran ini betul-betul imam, di mana perbuatan kita dikawal oleh Al-Quran. Sambil contoh begini, kita bernegara dikawal oleh undang-undang. Negara tidak membatasi kita, silakan kalian berbuat sesuka hati kalian, sebebas kalian. Tapi agar negara memberi patokan, satu patokannya jangan melanggar undang-undang. Ketika melanggar undang-undang, ternyata kita harus mempertanggungjawabkannya, baik di hadapan manusia atau di hadapan hukum. Berarti kita telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum apabila kita melanggar undang-undang. Sama, beragama pun kita bebas maju semaju-majunya,
ikuti perkembangan zaman, jangan sampai ketinggalan zaman, bangun bangsa ini semaju-majunya dengan pertahanan yang baik. Tetapi satu poinnya, beragama jangan sampai merusak hukum agama. Bahkan di Al-Baqarah Allah berfirman, orang-orang zalim mengganti perintah Allah dengan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada mereka karena mereka selalu berbuat fasik. Jadi beragama, dibagi-bagi agama Allah oleh mereka dalam golongan, ternyata sudah mengganti firman Allah. Allah tidak meridhoi mereka dan agama Allah tidak berkelompok-kelompok. Kitab suci Allah ini Al-Quran dari tanah Arab sampai Eropa, Asia seluruhnya. Kalau emang mereka benar Islam, wajib beriman kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu imam. Bahkan anak-anak kita dikawal oleh Al-Quran. Mau jadi apa agama, anak kita semua kita gunakan, Al-Quran kita abaikan. Saya ambil contoh, dalil yang pertama dengan Al-Quran. Anda bisa buka sendiri kitabnya, kitab Duratun Nasihin. Di situ kalau nggak salah bab pertama, ada menceritakan sebuah kisah orang bertobat di bulan Ramadan. Terus dia mengqadha sholat, meninggal pada masa tobatnya. Dikatakan dia masuk surga. Nah, Al-Quran tidak memerintahkan mengqadha sholat, yang ada pun mengqosor atau meringkas, menjama, bukan mengqadha. Jadi sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran Allah tidak menerima. Karena qadha itu membayar, yang namanya membayar sesuai dengan hutang kita. Apakah kita sanggup selama hidup kita banyak meninggalkan sholat? Sanggup kita membayar, terhitung dalam benak kita berapa kali kita meninggalkan sholat, tidak akan sanggup. Dan Allah tidak mempersulit agamanya. Allah berikan kemudahan bagi orang-orang yang sudah bergelimang dosa, mau masuk ke dalam agama yang benar, tidak perlu mengqadha sholat. Cukup tobati semuanya, beriman dengan benar, dirikan sholat dengan benar, masuk kepada aturan agama yang benar. Itulah syariat Islam yang benar, bukan diqadha. Itu salah satu contoh kitab yang bertentangan dengan Al-Quran. Walaupun tidak semua isi kitab itu bertentangan, tapi banyak penjelasan materi memang bertentangan dengan itu karangan manusia. Jadi bagaimana kita dapat menjadikan Al-Quran imam kalau kita mengabaikan Al-Quran? Ini tentang imam. Yang keempat, sipa. Sipa itu obat. Nah, ini untuk kaum muslim dan muslimat yang kebetulan sakit menahun, kronis. Bagaimana apa menjadi sipa atau obat? Yang kebetulan mendapatkan jodoh, usia udah cukup dewasa belum menikah, apalagi menginjak usia-usia tua, misalnya banyak yang membuat kita minder dengan tetangga, dengan keluarga karena belum mendapat jodoh. Ini banyak menimpa kaum Hawa. Al-Quran sebagai obat, seperti firman Allah surat Yunus ayat 57, ya ayuhana qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang pelajaran dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat. Wahai manusia, sungguh telah datang pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh penyakit di dalam dada sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, bagaimana akan menjadi obat? Sesuai dengan firman Allah, Asy-Syura, apapun yang menimpa kamu, kesalahan tangan kamu sendiri. Dan Allah banyak memaafkan kesalahan-kesalahanmu. Pertama untuk penyakit berat. Ada dua takdir yang sudah Allah tetapkan bagi manusia. Yang pertama, dilahirkan dalam keadaan suci. Takdir ini bukan hanya untuk orang Islam, orang-orang non-muslim pun apabila bayi baru dilahirkan dalam keadaan suci. Jadi walaupun agama Nasrani, Hindu, Buddha, kalau bayi meninggal insya Allah belum mempunyai dosa, jatah mereka surga seluruhnya.
Itu takdir yang pertama, dan itu dibuatkan Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan manusia di surga, ditempatkan di surga, bukan di neraka. Dan kalau kita perbanding, kalau kita kaji betapa agungnya surga, Nabi Adam keluar dari surga hanya memperlihatkan aurat. Menyentuh pohon kuldi, terbukalah auratnya. Keluar dari surga. Bayangkan dengan kita yang hidup di dunia bergelimang dosa, bagaimana mau masuk ke surga. Nah, agar Al-Quran menjadi obat, ketika penyakit menimpa kita, di mana dosa yang kita buat sendiri dari perzinahan, dari mabuk, dari makan riba, dari menipu orang, mengundang jin masuk ke dalam badan kita. Nah, jin ini akan menambah berat tekanan penyakit, akan menghalang-halangi obat dicerna dengan baik oleh tubuh kita. Bahkan kedokteran ada memvonis faktor genetik keturunan. Betul. Ketika orang tua berbuat begitu, misalnya memberi makan anak dengan uang haram, hasil mencuri, hasil korupsi, hasil menipu, hasil riba, setan ini akan tersambung kepada anak-anak kita, yang menyebabkan anak kita berat untuk beribadah. Makanya dalam kedokteran dunia medis ada penyakit yang dinamakan faktor genetik atau keturunan. Itu betul, bisa dikaji dengan ilmu agama. Nah, agar Al-Quran menjadi obat, caranya pertama kita bertobat. Ketika penyakit menimpa kita, ingat semua dosa yang kita perbuat. Banyak minta ampunan kepada Allah, dirikan sholat, urai semua dosa kita, masuk dalam agama yang benar, pelihara hukum-hukum Allah. Dan semua perbuatan yang keji yang Allah larang, tinggalkan. Nanti setelah kita bertobat, Allah ridho dengan tobat kita. Sebagian jin keluar dari badan kita akan menurunkan tekanan penyakit yang kita derita. Keluarnya setan dalam badan kita akan mempermudah obat dicerna oleh tubuh kita. Jadi realnya itu tobat itu membersihkan kotoran. Seperti borok, banyak belatung, lalat. Nah, belatung, lalatnya itu kita buang, kotoran kita buang, baru disentuh obat. Akan mudah dicerna oleh luka kita. Itu realnya. Itu masalah sifat obat. Jadi apabila kita mau menjadikan Al-Quran sebagai obat, kembali kepada agama yang benar. Dan ini pun peringatan untuk para ahli ruqyah, ustadz para ahli ruqyah. Jadi jangan seolah-olah ayat Al-Quran dibacakan untuk mengusir setan. Sebetulnya poinnya bukan di situ. Kalau ayat Al-Quran betul-betul memang bisa membuat setan jelek atau tidak mau dengar Al-Quran, itu betul. Tapi untuk menyucikan diri sebetulnya bukan mendengarkan bacaan Al-Quran saja, tapi umat diseru agar kembali ke jalan Allah. Al-Quran mempunyai konsep tobat menyucikan jiwa dan raga kita. Itulah yang disebut syifa. Jadi Al-Quran akan menjadi syifa, di mana dikala kita mendirikan sholat, kita bantu dengan tahajudnya, bangun tengah malam, doa kita pun mudah tersambung. Jadi apabila Anda butuh jodoh misalnya, karena memang usia udah dewasa, jadi Anda kembali kepada Allah. Jangan didengar ada orang katanya iseng menggantung waris agar kita tidak menikah, dikawinkan dengan pohon ini pohon itu. Itu perbuatan orang-orang musyrik. Jadi bagi Anda yang kebetulan menderita penyakit-penyakit berat, kanker, tumor, orang bilang guna-guna, ustaz bilang guna-guna, insya Allah kami bisa memberi penjelasan untuk syifa ini. Jadi Anda bisa telepon ke nomor kami udah kami sebutkan pada video yang kemarin kami upload. Itu untuk syifa. Yang terakhir rahmat. Rahmat ini pemberian Allah. Apapun bentuknya, rezeki dalam bentuk harta, anak,
solusi dalam persoalan hidup itu rahmat namanya. Bahkan musibah apapun Al-Quran memerintahkan jadikan rahmat, jadikan wasilah untuk kita mencari ampunannya. Nah, ini namanya tersambung dengan kita bertaubat. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Sungguh salat itu sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi sholat ini betul-betul berat. Kecuali mereka yang sabar dalam menjalankannya, yang khusyuk dalam menjalankannya, sadar bahwa Allah akan mempertemukan kita di hari hisab dengan segala perbuatan kita. Jadi sabar dalam Islam ini, sabar dalam takwa, sabar dalam iman, sabar dalam taat. Makanya Allah perintahkan kepada kita, mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Dan sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Sabar dalam menunggu ketetapan Allah itu datang. Ata amrullahu falatastazilu subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Ketetapan Allah pasti datang, janganlah minta dipercepat datangnya. Maha tinggi Dia, Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi ketika kita menjalankan agama, Al-Quran dijadikan petunjuk, dijadikan pedoman, dijadikan imam, dijadikan syifa, akan menjadi rahmat. Al-Quran sendiri hudaw wa busra lil mu'minin, sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini satu materi penjelasan tentang Al-Quran. Untuk berikutnya mazhab. Hanya itu dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.